Halo guys, kali ini saya akan masak sambal padang atau ikan goreng dan tahu balado. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini ya saya akan masak goreng ikan. Nah ini adalah ikan saya sudah bersihkan, dan juga ikan ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Oke. Dan seterusnya ini adalah tahu yang saya sudah potong dadu. Dan ini cabai terdiri dari biasa ya, ada bawang merah, juga tomat dan cabai besar. Saya sudah haluskan, saya sudah blender tapi tidak terlalu halus. Oke, minyak saya sudah panaskan di kuali ya, dan kita tunggu sebentar sehingga minyak mendidih ataupun sudah cukup panas. Nantinya saya akan mulai memasak. Oke. Oke, minyak sudah cukup panas ya. Saya sudah mulai memasak, sudah memasukkan ikan. Nah, ikan di sini yang saya goreng ya. Ikan ini adalah, saya pun tidak tahu pasti ini namanya, mungkin ikan sarden ya. Dan ukurnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Kira-kira lebih dari sebesar ibu jari, lebih seperti itu ya. Dan ikan ini sebelumnya saya sudah perap kira-kira 1 jam ya. Saya sudah bersihkan, kemudian saya lumuri dengan garam dan juga kunyit. Nah, boleh juga ya dikasih sedikit perasan jeruk nipis. Kemudian kita diamkan lebih kurang 1 jam. Dan setelah itu ya baru kita masak seperti sekarang. Dan biasanya memang seperti itu ya tipe-tipe memasak yang saya terapkan. Dan juga tahu yang saya sudah potong tadi ya, sebelumnya juga saya perap kira-kira 1 jam bersamaan dengan ikan ya. Saya sudah potong 4 tahu yang ukuran kecil. Kemudian saya taburi dengan sedikit garam dan saya simpan. Juga boleh ya dikasih sedikit kunyit. Mungkin bagi Anda yang suka warna kuning, boleh dikasih sedikit kunyit. Oke. Ikan seperti biasa, yang bagian bawah sudah cukup masak atau matang, kita terbalikkan dan sehingga bagian bawah cukup matang ya. Nantinya kita akan tiriskan seperti ini ya. Dan saya masak seperti biasa juga ya. Ini adalah masakan-masakan tradisional, masakan kampung yang biasa dimasak sehari-hari di rumah-rumah ya. Nah, seperti inilah kira-kira ya keadaan kalau lagi masak di rumah. Oke. Nah, ini adalah cukup masak, tapi masih itu ya, masih sedikit lagi ya, karena biasanya kalau kita masak ikan seperti yang di video ini ya, kelihatan minyak menyembur-nyembur seperti mendidih itu ya. Dan itu tandanya masakan kita belum cukup matang. Jadi kita tunggu sebentar ya, sehingga diam, tidak ada lagi berbusa. Dan itu tandanya masakan kita sudah cukup matang. Oke. Oh ya guys, bercerita sedikit ya, ikan yang saya masak ini adalah ukurannya yang boleh dibilang kecil ya. Dan ini saya beli di pasar 10.000, kalau tidak salah ya, 15 ekor yang ukuran seperti ini ya. Jadi di sini ya boleh dibilang harga itu masih murah ya di tempat saya di Pasaman Barat. Mungkin di tempat Anda berbeda ya, ikan sebesar ini ataupun kira-kira 1 kilo ini adalah, kalau ikan yang ini ya, saya tanya 1 kilo tuh 50.000 ya kalau tidak salah ya. Tapi saya beli cuma 10.000 ya, tidak sampai seperempat. Oke, ikan saya sudah angkat, saya sudah tiriskan. Sekarang saya akan masak tahu. Nah, seperti di awal video ya, saya ceritakan, tahu ini saya sudah potong. Tahu ini ukuran kecil, saya potong 4. Kemudian saya lumuri dengan garam, dan boleh dilumuri dengan kunyit ya kalau ingin warnanya lebih gelap. Tapi saya biasa ya, kalau tahu saya tidak kasih kunyit, saya kasih sedikit garam saja. Dan saya sudah perap kira-kira 1 jam. Oke, tahu saya sudah masukkan dan kita tunggu sebentar ya. Nantinya diorak-arik. Dan seperti biasa juga ya, kalau tahu seperti ini ya, jangan terlalu sering dikacau ataupun diorak-arik ya. Takut nanti tahunya akan hancur dan
susah dijumpai ya, karena ukuran tahunya juga kecil. Oke, kita tunggu sebentar ya, dan seterusnya saya akan kacau ya, sehingga bagian bawah dan juga bagian atas semua bagian ya sudah cukup masak. Nantinya saya akan tiriskan, dan seperti biasa juga ya, kalau saya sendiri ikut selera masing-masing ya, saya pun tidak tahu ya. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, saya masak tahu, goreng tahu, saya tidak suka terlalu garing. Jadi yang saya masak itu masih kelihatan warna bintik-bintik putih sedikit ya, dan saya sudah angkat seperti itu. Dan biasanya juga tahu kalau terlalu garing digoreng ya, dan rasanya memang agak berkurang. Dan kalau seperti yang saya ceritakan ya, kalau kurang masak ataupun masih ada bintik-bintiknya, dan itu adalah sangat segar kalau menurut saya ya, selera saya seperti itu ya. Kita tunggu sebentar, kelihatan sudah pun bagian bawah ya, sudah pun berwarna kecoklatan, sudah pun berubah warna. Saya akan terbalikkan sehingga bagian yang atas akan tenggelam di bagian bawah ya nantinya. Nah, seperti ini. Dan kelihatan ya, yang bagian atas nih ya, yang tadinya bagian bawah itu sudah cukup matang, sudah berwarna kecoklatan. Tapi seperti yang saya ceritakan ya, tidak garing. Nah, terlihat di sini ya sudah mulai pecah-pecah, karena ini adalah tahunya tahu ukuran kecil ya. Jadi kalau kita sering kacau akan hancur. Oke, kita akan tunggu sebentar ya, sehingga bagian bawah sudah cukup matang, dan saya akan tiriskan. Oke, kelihatan cantik ya tahu yang saya masak ini, dan kelihatan memang fresh ataupun segar ya, dan dari segi warnanya juga kelihatan cantik, tidak terlalu garing, dan juga gembul kelihatannya ya. Oke, saya sudah tiriskan tahu, dan saya akan masukkan sambal ya, akan masak sambal, tapi kelihatan minyak sudah masih banyak ya, saya sudah kurangi. Ini adalah sedikit minyak yang sebagian saya sudah simpan. Oke, dan ini adalah kacang panjang, saya potong kecil-kecil ya, ukuran ikut selera saya ya. Ini adalah sebagai penambah warna ya, karena kelihatan tidak ada warna hijau. Jadi saya kasih sedikit kacang panjang yang saya potong kecil-kecil. Dan seterusnya saya sudah masukkan, ini adalah sambal, ini terdiri dari bawang merah, tomat, dan juga cabai besar, cabai merah. Saya sudah haluskan dengan blender ya, tapi tidak terlalu halus. Dan biasanya juga kalau saya untuk sambal memang ya, ukuran halusnya tidak terlalu halus, masih kelihatan teksturnya ya, masih sedikit, masih kelihatan, tidak terlalu halus. Oke, dan saya akan kacau sebentar ya. Dan ini juga ya, kalau saya tidak suka minyak terlalu banyak ya kalau kita masak sambal ini. Jadi minyaknya cukup terendam. Kalau sudah terendam sedikit ya, itu pun sudah cukup ya, tidak terlalu banyak. Karena saya sendiri tidak suka minyak terlalu banyak ya, nanti akan ya mungkin kurang bagus ya untuk kesehatan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin ya, seperti biasa. Bagi yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Nah, masakan-masakan yang saya masak seperti biasa juga ya, adalah sangat-sangat simple, masakan kampung, masakan tradisional yang biasa dimasak oleh para leluhur dulu ya. Nah, itu adalah masakan-masakan, karena saya sendiri tidak ada mempunyai skill memasak, cuman ya biasanya melihat dari teman-teman ataupun para saudara-saudara yang memasak, jadi saya terikut-ikut ataupun bisa memasak. Nah, itu adalah pengalaman saya. Jadi saya tidak ada pendidikan ataupun belajar memasak khusus ya. Jadi itu adalah sendiri mengalir seperti otodidak. Oke, saya akan kasih sedikit garam dan juga sedikit micin. Saya akan orak-arik sebentar ya, sehingga semua garam dan juga micin tadi sudah pun bercampur. Dan saya akan masukkan bahan-bahan yang saya sudah goreng sebentar tadi ya, seperti ikan dan juga tahu.
Dan ini tidak menunggu lama ya, sebenarnya ini pun sudah cukup masak ataupun sudah cukup matang ya. Sekarang kita tinggal masukkan sambal untuk menggauli sambal dengan bahan-bahan seperti ikan dan tahu ini ya. Oke, saya sudah masukkan dan saya akan kacau sebentar ya, sehingga semua bahan-bahan sudah pun menyatu. Nantinya saya akan matikan api kompor dan artinya kita masak sudah pun selesai. Oke. Nah guys, bagi Anda yang selalu setia dengan channel saya dan selalu menonton video-video saya, terima kasih banyak Anda sudah pun bergabung dengan saya ya. Dan mungkin jika Anda ingin komen ataupun ada usulan ataupun mungkin yang bisa saya terapkan setelah ini ya, mungkin Anda punya ide ataupun bagaimana ya, boleh komen di bawah. Nah sekali lagi terima kasih bagi Anda yang suka dengan channel saya, yang selalu bergabung dengan saya. Terima kasih. Jika Anda suka silahkan subscribe, like, komen dan juga share. Sekali lagi terima kasih. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.